siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Buka hati dan buka pikiran kita menciptakan mimbar Tuhan di rumah kita masing-masing. Ibadah di rumah saja. Shalom Alaikum. Semangat dikasih Tuhan di rumah. Tapi saya percaya, kita semua percaya, kita pasti diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka pikiran kita buka hati kita. Haleluya. Sini
Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ada yang menyertai kami. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji-Mu. Janji-Mu iya dan amin. Sukacita kegirangan menjadi milik kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Biarlah korban syukur ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerja buat Tuhan selalu. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita. Kita buka hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan kami yang baik, yang berada di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu pada siang hari ini atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Meskipun ibadah kami ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pasti Tuhan Kau berkati, Kau jamah, Kau lalu, pasti Kau menjangkau kami Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan dalam pembenaran firman-Mu Tuhan, kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati kami siang hari ini Tuhan Yesus. Lawatan jamah kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya pada janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya. Selalu digenapi, selalu
Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang ada ibadah di rumah Tuhan. Sekalipun ibadah online, hamba percaya kuasa-Mu tetap terjadi, kasih-Mu tetap menjamah, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Yang setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran inilah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat, patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mudah kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Dari awal pemberitaan firman sampai pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun kita kembali bertemu dalam ibadah online, saya tetap percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, bahkan mujizat Tuhan tidak berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap ada sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya, saudara diberkati dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengambil tema, mengambil judul khotbah, aman dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, saya beri judul khotbah hari ini, aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelumnya kita akan baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah boleh membuka Alkitab masing-masing, dan kita akan membacanya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini doa dan sekaligus permintaan dari Raja Daud. Raja Daud meminta kepada Tuhan. Saudaraku, sebuah permintaan itu adalah cerminan dari keinginan hati. Daud punya keinginan, Daud punya kerinduan, dan dalam doanya dia bicara dengan Tuhan. Dia meminta satu hal. Apa yang Daud minta? Yang kita baca, dia meminta satu hal, untuk diam di rumah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati bait Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, pasti saudara dan saya sangat menginginkan,
sangat berharap kepada Tuhan dan mempunyai kerinduan yang sama seperti Daud, agar permintaan kita, doa kita dikabulkan oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Ada dua yang mau saya sampaikan, saudara, tentang bagaimana kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama yang harus kita lakukan saat kita menginginkan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, tentunya saudara, kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan doa. Dengan doa, saudara. Tapi seperti apa? Kiat-kiatnya seperti apa? Doa yang seperti apa, saudara? Sehingga Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Yang pertama, saudara, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 28. Mazmur pasal 28 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Yang pertama, saudaraku, dari dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama bicara berseru. Apa itu berseru? Berseru adalah berteriak kepada Tuhan, atau lebih dari sekedar hanya berdoa, saudara. Itu berseru. Ada kesungguhan, ada keseriusan untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, Daud berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah yang tepat, meminta pertolongan. Dia mengangkat tangan dan berharap bahwa Allah menurunkan tangan dan memberi pertolongan. Saudara, ada saatnya kita memang doanya harus diam. Berdoa dengan diam, maksudnya berdoa dalam hati. Seperti Hana waktu berdoa, dia tidak mengucapkan kata-kata dengan berseru atau berteriak, tapi dalam hati, tapi dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Hanya bibirnya yang bergerak-gerak tanpa suara. Dan karena kesungguhan hatinya, karena keinginannya, maka Tuhan menolong, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab doa Hana. Tetapi saudara, ada kalanya kita harus meminta kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong saudara dan saya. Hari-hari ini keadaan tidak menjadi baik. Masih ada sesuatu ke depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya masih sangat dibutuhkan untuk kita terus berdoa, meminta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang beribadah di rumah, kemanapun, dimanapun, apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, harus kita lakukan satu hal, berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia, Allah yang sanggup dan bisa menolong saudara dan saya.
Mari saya mengajak kepada kita hari-hari ini, tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Kita lebih banyak berseru kepada Tuhan. Kita lebih banyak bergaul karib dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Itu yang pertama, saudara, yaitu berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kita mencurahkan seluruh isi hati kita lewat sikap, tindakan, dan perbuatan kita, lewat doa kita. Kita mengangkat tangan dan kita berseru kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong saudara dan saya. Dan itu pasti. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, saudaraku, bicara doa harus dengan segenap hati. Dengan segenap hati, itu yang kedua. Bukan sekedar rutinitas. Doa bukan sekedar punya waktu datang kepada Tuhan lalu bicara. Doa bukan cuma hubungan dialog dengan Tuhan, tapi lebih daripada itu, dengan segenap hati. Saudara, buat saya doa sederhana. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya mengucap syukur, saya minta ampun sama Tuhan, lalu menaikkan doa-doa saya, menaikkan keinginan-keinginan saya, permohonan saya kepada Tuhan, maka saya lakukan dengan segenap hati. Saya naikkan hati saya terus sampai menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan menolong saudara dan saya. Dengan segenap hati. Doa sekali lagi bukan rutinitas, bukan karena kita orang Kristen bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Bukan itu, saudara. Berdoa bicara tentang komunikasi kita dengan Allah. Ada satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau orang sering kali dan terus menerus berdoa, berbicara kepada Tuhan, maka saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya menjadi berkualitas. Hidupnya menjadi berkualitas. Jadikan doa gaya hidup kita. Saudara, jadikan doa kebutuhan kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah berhenti berdoa. Saya mengajar kepada seluruh jemaat, mengajar kepada Bapak Ibu sekalian, terus menerus saya memberitahu, setiap hari kalau kita bergaul sama Tuhan, maka hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Orang yang terus menerus mengucap syukur dengan pujian kepada Tuhan, maka dia lupa untuk mengeluh. Kalau hidupnya diisi dengan pujian kepada Tuhan, maka tidak ada lagi protes dan komplain kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah di dalam Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi bagi yang percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan serius. Maka ketika dia meminta supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Tidak ada yang membedakan. Doa tidak tergantung dengan panjang pendeknya kata-kata, tetapi lebih dari sekedar doa itu, kesungguhan kita, keseriusan kita. Maka saya percaya doa orang benar apabila didoakan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan, maka besar kuasanya. Itu sebabnya saudaraku,
Dua hal ini yang harus kita lakukan. Setiap hari bangun tidur sebelum beraktivitas, lipat tangan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, lalu naikkan permohonan, minta pengampunan Tuhan. Saudara, saya kasih pertanyaan, kenapa kita harus berdoa? Jawabannya sederhana, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Hidup itu seperti misteri, saudara. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sebabnya kita butuh doa. Kita butuh bergaul dengan Tuhan lewat doa. Kita serahkan seluruh hidup kita, kita serahkan seluruh pergumulan kita, sehingga Tuhan menyertai kita. Dan janjinya Tuhan pasti digenapi. Tuhan pasti menyertai saudara dan memberkati saudara dimanapun saudara berada saat ini yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hari-hari ini melihat keadaan yang masih kurang baik. Kewaspadaan semakin ditingkatkan dan masih berlaku di rumah saja. Saya mengingatkan kepada seluruh jemaat Aletheia dan kita semua yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, di rumah saja. Jaga kesehatan supaya saudara terbebas dari sakit penyakit, sambil terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, bagaimana caranya kita bisa mengambil bagian dalam menghadapi keadaan yang kurang baik. Salah satunya saudaraku, tugas kita adalah berdoa, meningkatkan doa buat bangsa dan negara kita. Ini salah satunya. Kita sama-sama seluruh dunia berdoa buat keadaan yang sedang terjadi. Dan saya menghimbau seluruh jemaat di Aletheia terus meningkatkan doa. Sekalipun kita sudah punya doa jam 9, terus bersama-sama tingkatkan doa kita untuk bangsa negara kita. Dan percayalah, Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Tuhan pasti memberkati negeri kita. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya, bahkan buat bangsa ini. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, berseru, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka akan mendengar dari surga, mengampuni dan memulihkan negeri. Saudaraku, lewat kita umat yang percaya, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya, berbalik dari jalan yang jahat, maka Allah yang kita sembah dari surga melihat dan mengampuni kita. Dan Tuhan Allah kita memulihkan negeri kita. Mari saudaraku, kita terus berdoa. Dan percayalah, Tuhan pasti memulihkan hidupmu, memulihkan hidupku, memulihkan hidup orang percaya, memulihkan gereja-gereja, memulihkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau beritahu, mari berseru kepada Tuhan lewat doa dengan segenap hati. Maka percayalah, Allah yang kita sembah dalam Yesus, Dia pasti menjawab dan mengabulkan doa saudara dan saya. Dan kita pasti dipulihkan, negeri kita pasti dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati dengan firman siang hari ini. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan obat syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, atas kasih setia-Mu, penyertaan
yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang disampaikan hamba pada siang hari ini Tuhan, yang menguatkan kami, kekuatan kami Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang memberkati firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Dimanapun dia pergi melangkah Tuhan, ada penyertaan yang sempurna bersama dengan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Kau berkati setiap korban syukur yang kami berikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk perluas kerajaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman satu minggu ke depan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kau
Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih padamu saat ini ya Tuhan, atas penyertaan dalam ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat firman-Mu yang Engkau ditaruh oleh hamba-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami dan bisa kami jadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Engkau jamah, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, ada Tuhan yang senantiasa menyertai hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab apa yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebelumnya, ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar hidup kami layak berkenan di hadapan-Mu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan terjadi wabah corona dalam bangsa kami Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Tuhan sanggup menggunakan virus corona ini dalam bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ya Tuhan, Engkau ampuni setiap pelanggarannya ya Tuhan, sehingga datang untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk datang bermohon kepada-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa ini diampuni dan bahkan penyakit corona ini sudah dilenyapkan dari bangsa kami ya Tuhan. Engkau juga yang menjamah memberkati pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dari tingkat presiden sampai dengan tingkat RT ya Tuhan. Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat yang dari Engkau ya Tuhan, supaya benar-benar mereka ya Tuhan adil untuk memimpin bangsa yang dipimpinnya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GBI Jemaat Alitia Kota Harapan Indah Bekasi ya Tuhan, di mana kami sungguh sangat merindukan ya Tuhan, supaya kami benar-benar gereja ini menjadi gereja yang berdampak berkualitas, banyak menangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau jamah kami ya Tuhan sebagai dalam pelayanan ya Tuhan. Engkau berikan kami roh hikmat, supaya kami juga menjadi penginjil-penginjil yang andal untuk menginjili mereka yang di luar sana, yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal akan Tuhan, supaya mereka bisa terselamatkan melalui penginjilan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan gembala sidang kami ini, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat yang dari Tuhan bagi gembala sidang kami ini ya Tuhan, supaya dia bisa menggembalakan jemaat yang Kau percayakan bagi dia ya Tuhan. Kemanapun melangkah hamba-Mu ya Tuhan, ada Tuhan yang menyertainya Tuhan. Apapun mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Apapun yang sedang dikerjakan saat ini ya Tuhan, tolong hamba-Mu ya Tuhan, di mana kerinduannya supaya dia bisa menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan, supaya melalui berkat ini nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pengurus yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Engkau berikan kami kesatuan hati ya Tuhan untuk memajukan pelayanan kami dalam gereja ini ya Tuhan, supaya benar-benar pelayanan kami tulus di hadapan-Mu ya Tuhan, dan pelayanan kami berbuah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat GBI Jemaat Alitia Kota Harapan Indah ya Tuhan. Engkau yang menjamah berkati kami ya Tuhan. Setiap permasalahan yang ada di setiap jemaat-Mu ya Tuhan, boleh kami kuat ya Tuhan, karena kami ada yang menopang, yaitu Engkau ya Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan kami bisa keluar dari permasalahan kami ini, karena Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan, di mana kami gereja ini ya Tuhan, sungguh sangat merindukan ya Tuhan di dalam tahun ini, supaya benar-benar kami sudah memiliki rumah ibadah yang luas dan permanen, bahkan memiliki izin resmi dari pemerintah ya Tuhan, lengkap dengan mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah, dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui berkat-Mu yang berlimpah atas kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program yang ada di gereja kami ya Tuhan, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Engkau berikanlah kami kekuatan kesehatan untuk menjalani program ini, bahkan dana Engkau cukupkan bagi kami ya Tuhan, supaya program yang kami laksanakan ini bisa berjalan dengan baik dalam tahun ini ya Tuhan.
kami juga berdoa ya Tuhan, setiap ibadah yang dilaksanakan oleh gereja kami ya Tuhan, baik ibadah permata, lebak benar, ibadah jatim, bahkan ibadah-ibadah komsel, biarlah melalui ibadah-ibadah ini juga ya Tuhan, firman Tuhan semakin didewasakan di dalam jemaat gereja ini ya Tuhan. Bahkan melalui ibadah-ibadah ini ya Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dimana kami bergereja, kota Bekasi sekitarnya ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga berkati juga pemimpin kota Bekasi ya Tuhan. Dimana kami boleh bergereja, boleh nyaman dengan tentram. Itu semuanya ya Tuhan. Karena kuasa, karena ya Tuhan, jamaah-Mu yang terjadi bagi pemerintah kota Bekasi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa kami ya Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.